Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancangan Prosedur Analisis Spesimen. Kami beranggotakan 6 orang. Next. Bisa dilihat nama kami. Next. Dalam menentukan rancangan prosedur analisis, kita perlu mengetahui gejala yang telah dihadapi oleh pasien. Gejala tersebut berupa penurunan berat badan hingga 8 kg, batuk berat selama 2 hari, darah yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien juga merupakan perokok berat. Hasil pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitas pada paru, sehingga menunjukkan adanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis TBC. Tuberkulosis paru adalah penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis tipe humanus sejenis kuman yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 mm dan tebal 0,3 sampai 0,6 mm. Sebagian besar kuman terdiri atas asam dan lebihan terhadap ilmu kimia dan fisika. Next. Baik, selanjutnya yaitu prosedur, di mana yang pertama yaitu jenis spesimen yang diambil dan cara pengambilannya, di mana yaitu diagnosa tuberkulosis dilakukan atas dasar pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan bakteriologis ini dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada sputum penderita. Waktu pemeriksaan sputum yang dianjurkan yaitu dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan konsep SPS, yaitu sewaktu pagi dan sewaktu selama 2 hari kunjungan beruntun. Sputum yang baik mengandung beberapa partikel atau sedikit kental dan berlendir, kadang bernanah dan berwarna hijau kekuningan. Guna menjamin spesimen sputum bermutu baik, harus segera dikirim ke laboratorium secepat mungkin setelah pengambilan. Jika sputum disimpan pada suhu kamar selama 1 hari, dapat mengakibatkan sputum menjadi encer dan kualitas sediaan menjadi tidak baik, dan baunya lebih tajam lagi. Ada perbedaan hasil dan kualitas sediaan antara sputum langsung diperiksa dengan sputum ditunda pemeriksaannya setelah 24 jam pada suhu kamar. Kualitas sputum akan ikut menentukan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA. Pemeriksaan mikroskopis BTA dari sputum memegang peran dalam mendiagnosis awal dan pemantauan pengobatan tuberkulosis paru. Rangkaian kegiatan yang baik diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, mulai dari cara pengumpulan sputum, pemilihan bahan sputum yang akan diperiksa, dan pengolahan sediaan di bawah mikroskop. Next. Yang berikutnya yaitu proses pengambilan sputum. Yang pertama itu beri label yang jelas mengenai identitas pasien pada bagian dinding sebelah luar pot sputum. Sputum yang diambil harus berasal dari trakea atau bronkus, bukan saliva maupun air liur. Pasien disuruh untuk berkumur dengan air terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sputum. Pasien dianjurkan untuk tarik nafas dalam-dalam sebanyak 2-3 kali setiap kali hembusan nafas dengan kuat. Kemudian pot sputum kemudian diletakkan di dekat dengan mulut, berdekatan dengan pengeluaran sputum. Kemudian pot penempatan sputum tadi ditutup dengan rapat dengan cara memutar tutupnya. Kemudian bagian kedua yaitu rangkaian prosedur secara umum. Pada pasien dilakukan pengumpulan spesimen dahak secara langsung dari pasien. Sampel spesimen dahak yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan teknik PCR, fototoraks, dan beberapa metode untuk analisis spesimen dengan metode kultur media solid. Selanjutnya ada metode pertama yang digunakan adalah PCR, teknologi polymerase chain reaction atau PCR diperkenalkan pada pertengahan 1990-an dan telah digunakan untuk diagnosis penyakit menular. PCR merupakan metode untuk mengamplifikasi asam nukleat dengan menggunakan perbedaan suhu untuk
menggandakan DNA yang menjadi target. PCR digunakan sebagai alat yang digunakan untuk aplikasi non medis dan juga medis. Dalam aplikasi medis mikrobiologi, PCR digunakan sebagai diagnostik untuk mendeteksi atau mengkarakterisasi penyakit dari sampel spesimen pasien. Prosedur dasar PCR untuk tujuan tertentu seperti hot star yang merupakan teknik untuk meningkatkan spesifitas, reverse transkriptase atau RT-PCR yang memungkinkan untuk mengamplifikasi target DNA, dan nested PCR yang dirancang untuk mendapatkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari PCR konvensional. Kemudian terdapat 7 tipe PCR, yaitu asymmetric PCR, hot star PCR, in situ PCR, multiplex PCR, nested PCR, semi-nested atau semi-nested PCR, dan reverse transkriptase PCR. Kemudian yang kedua ada metode fototoraks. Fototoraks memiliki peran penting sebagai salah satu metode untuk mendeteksi adanya tuberkulosis paru dini. Pasien dengan sputum bakteri tahan asam atau BTA positif, fototoraks digunakan untuk menilai luas lesi dan komplikasi yang dapat terjadi. Di akhir pemeriksaan tuberkulosis, fototoraks digunakan dalam menilai sequel di paru dan pleura. Pada tuberkulosis, hasil radiologi toraks menunjukkan gambaran yang khas, yaitu kelainan berupa infiltrat pada apek, adanya kavitas atau adanya nodul retikular. Hasil pemeriksaan tuberkulosis paru minimal ditemukan 1 dari 3 pola kelainan di atas. Gambaran klasik tuberkulosis paru post primer yaitu kelainan pada apek yang disebabkan tekanan oksigen di apek paru lebih tinggi sehingga bakteri berkembang lebih baik. Adapun indikasi fototoraks pada penderita tuberkulosis paru, untuk sputum positif, adanya suspek komplikasi yang membutuhkan penanganan khusus, hemoptosis yang berat atau berulang, dan ada 1 dari 3 sputum bakteri tahan asam yang dinyatakan positif. Dan untuk sputum negatifnya, yaitu evaluasi pasien yang tetap batuk meskipun telah diberikan antibiotik spektrum luas, mempunyai hasil pemeriksaan sputum negatif. Selanjutnya ada metode kultur media solid, di mana pemeriksaan kultur ini merupakan suatu cara yang jauh lebih sensitif dan spesifik, serta merupakan standar baku emas untuk mendiagnosis mikrobakteria, khususnya untuk spesimen sputum yang mengandung sedikit kuman, kurang dari 10⁻³ organisme per mili. Tingkat sensitivitas dari metode kultur dalam mendiagnosis tuberkulosis lebih dari 80%, sedangkan spesifititasnya dapat melebihi angka 98%. Spesimen kultur dapat menggunakan bahan dari sputum, darah, limfonodus, sumsum tulang, atau bahan yang disekresikan oleh tubuh. Ada beberapa tujuan utama dalam melakukan kultur dan identifikasi terhadap Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah kasus yang ditemukan, untuk mendeteksi kasus di antara smear negatif pasien, membedakan antara spesies mikrobakteria, membantu penentuan uji drug susceptibility test, dan yang terakhir membantu dalam mendiagnosis kasus yang gagal. Medium LJ adalah salah satu medium yang paling dikenal dalam budidaya bakteri tuberkulosis. Medium ini mengandung telur yang dapat merangsang pertumbuhan Mycobacterium dan juga memiliki asparagin dan gliserol yang digunakan sebagai sumber nitrogen dan karbon bagi pertumbuhan mikrobakterium, serta ada malakit green yang dimasukkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Prosedur kultur pada media LJ, yang pertama, tiap tabung media LJ diinokulasikan 5 mikroliter dari sampel sputum merata di atas permukaan media, kemudian 2 tabung LJ diinokulasikan untuk setiap spesimen. Lalu semua kultur LJ diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan pertumbuhan kemudian diamati. Bila sampai 8 minggu atau 56 hari tidak ada tanda-tanda pertumbuhan koloni, maka hasil akan dinyatakan negatif dan tabung dapat dibuang. Sebaiknya, jika pada tabung media LJ yang telah diinokulasikan, bakteri diposisikan miring paling kurang 24 jam untuk mendistribusi spesimen pada permukaan media, yang kemudian diberikan tegak dalam inkubator.
uji PCR karena uji PCR ini merupakan alat yang sangat sensitif dan spesifik yang tersedia saat ini untuk diagnosis tuberkulosis di semua jenis spesimen yang diperoleh dari pasien tuberkulosis, baik yang menyerang paru maupun non paru. Yang kedua itu kesimpulan diagnosa. Dari gejala yang muncul dan hasil pemeriksaan pendukung pasien mengalami tuberkulosis yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan metode yang baik digunakan dalam menganalisis mikrobiologis pada spesimen klinis adalah polymerase chain reaction atau PCR. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.